Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pilpres 2024 yang akan datang. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada 3 nama calon presiden potensial. Ada Ganjar, ada Prabowo, ada Anies Baswedan, yang masing-masing ini punya kan besar untuk bisa melaju di 2024. Apalagi kalau kita lihat Anies Baswedan sudah mengantongi kursi atau posisi untuk bisa maju di 2024 dengan gerbongnya yaitu koalisi dari Nasdem, Demokrat, dan PKS. Artinya Pak Anies sudah punya tiket untuk itu, untuk maju di 2024. Sementara itu kalau kita lihat Ganjar, sampai hari ini Megawati belum memutuskan siapa calon presiden dari PDIP, apa Ganjar atau Puan atau yang lain. Sementara itu Prabowo Subianto, nah ini teman yang sejak awal ingin maju di 2024 untuk menjadi calon presiden, dan kemarin sudah bergabung dengan koalisi bersama PKB yang disebut dengan koalisi KIR. Nah kali ini teman, Prabowo Subianto dan partai-partai lain ini membentuk koalisi besar yang terdiri dari KIP dan KIR. KIP itu dari Golkar, kemudian P3 PAN, kemudian KIR yaitu Gerindra dan PKB. Ini membentuk koalisi besar. Dan tentunya koalisi ini akan berhadapan dengan Anies Baswedan. Karena bagaimanapun juga Pak Anies sudah punya koalisi. Koalisinya adalah koalisi Demokrat, Nasdem, dan PKS. Ini cukup solid teman-teman. Kemudian ada partai baru juga, yaitu Partai Umat yang juga bergabung dengan koalisi Anies Baswedan. Nah kali ini teman, Prabowo Subianto ketika membentuk koalisi besar ini ternyata ada petinggi partai lain yang juga merapat atau bertemu dengan Prabowo Subianto. Apakah ini sinyal bahwa Pak Prabowo nanti akan menggunakan ini koalisi besar ini untuk maju di 2024? Nah teman-teman, coba kita lihat beritanya. Kita ambil berita dari Detik News. Gencar para ketum parpol merapat ke Prabowo sambut koalisi besar. Sejumlah petinggi partai politik parpol merapat ke kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam 1 pekan ini. Rangkaian pertemuan ini setelah muncul wacana koalisi besar pasca perjumpaan 5 ketua partai politik dengan Presiden Jokowi. Wacana koalisi besar yang digagas oleh 5 partai, yaitu Partai Gerindra, PKB, yang disebut dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, serta Partai Golkar PAN P3 yang disebut dengan Koalisi Indonesia Bersatu. Ketum Partai Golkar Erlangga mengatakan koalisi besar sudah memiliki pondasi. Setelah muncul wacana koalisi besar itu, Prabowo Subianto bertemu dengan petinggi Partai Perindo. Prabowo membuka pintu jika Perindo ingin gabung ke dalam koalisi besar tersebut. Hal itu diungkapkan Prabowo usai bertemu dengan Ketum Perindo Haritanu Sudibyo di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu 5 April 2023. Prabowo menyebut Gerindra dan Perindo punya visi dan nilai yang sama. Kita sepakat, kita punya banyak visi yang sama, kita banyak nilai-nilai yang sama, kata Prabowo Subianto. Prabowo mengatakan pertemuan itu memunculkan kesepakatan kedua partai untuk bertemu kembali. Dia menyebut pertemuan selanjutnya seputar pembahasan kerjasama lebih dalam. Jika kita akan bertemu lagi dan kita sepakat bahwa kita ingin lebih dalam pembicaraan supaya kita bisa ada kerjasama politik ke depan untuk kepentingan bangsa dan rakyat, ucapnya. Prabowo lantas terbuka jika Perindo gabung dengan koalisi besar. Gerindra saat ini berkoalisi dengan PKB dalam Ikatan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Belum pasti apa maksud koalisi besar yang disinggung Prabowo terkait ajakan kepada Perindo. Kami terbuka jika Perindo mau dukung atau gabung dalam koalisi besar. Kami akan bicarakan, kami akan yakinkan kawan-kawan yang sudah dalam koalisi kami, ujarnya. Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo merasa terhormat diterima dengan baik oleh Prabowo terkait ajakan gabung koalisi besar oleh Prabowo. Haritanu menyambut baik. Bagus sekali, tentunya memang itu substansi yang penting yang dibicarakan. Jadi ke depan tentunya nanti dari Partai Gerindra dan dari kami Perindo
akan melanjutkan diskusi-diskusi, mudah-mudahan ke depan kerjasama politik ini berjalan dengan baik, ujarnya. Giliran Ketua Umum Partai Bulan Bintang PBB Yusril Iza Mahendra bertemu dengan Prabowo Subianto. Yusril menyambut baik gagasan koalisi besar yang menurutnya sangat ideal. Kami juga menyambut baik terbentuknya berbagai koalisi yang sudah ada sekarang ini, dan tentu juga gagasan yang untuk membangun koalisi besar, kata Yusril saat bertemu Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis, 6 April 2023. Yusril mengatakan dengan koalisi besar, maka semua kekuatan politik akan menyatu. Menurutnya hal itu sangat ideal, utamanya bagi demokrasi Indonesia. Artinya kalau koalisi besar itu tentunya semua kekuatan politik akan menyatu, tidak ada lagi sesuatu yang di luar, dan itu memang sangat ideal. Demokrasi yang khas Indonesia yang dilandasi oleh persaudaraan, kerjasama, dan kegotong royongan, tutur Yusril. Dalam arti tidak ada oposisi yang frontal, tapi kritik dan sikap kritis akan selalu ada. Pasti tidak mungkin demokrasi tanpa titik perbedaan. Tapi bukan yang frontal dan tajam yang menimbulkan konflik dan perpecahan, imbuhnya. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait Pak Prabowo Subianto yang sudah bergabung dengan koalisi besar digagas dari Partai Golkar, PAN P3, serta Gerindra dan PKB, koalisi besar. Tetapi banyak publik yang ini memberikan satu atensi juga terkait koalisi besar ini, tetapi masalahnya adalah siapa yang akan diusung menjadi calon presiden. Apakah Prabowo bersama Muhaimin Iskandar atau pilihan-pilihan yang lain? Karena membangun koalisi besar tentunya tidak mudah. Karena setiap partai politik tentu punya target, punya visi, punya tujuan tertentu. Nah ini kadang yang menjadi pembicaraan serius. Apakah akan ada kadernya untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden? Kadang di situ tali ulurnya dari partai-partai besar. Apalagi ada Partai Golkar. Kalau di dalam koalisi besar ini justru Golkar suaranya terbesar daripada Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Namun kalau kita melihat Golkar tidak punya kader potensial untuk menjadi calon presiden. Sementara kalau kita lihat Prabowo Subianto ini punya elektabilitas yang cukup tinggi. Tetapi yang lain di koalisi besar ini tidak ada yang mendominasi elektabilitasnya selain Prabowo Subianto. Namun demikian teman-teman ya, kalau kita lihat pihak PDIP yang sampai hari ini belum bergabung, tentunya PDIP punya kalkulasi sendiri. Apakah bergabung dengan koalisi besar itu atau berdiri sendiri mengusung calon presidennya? Atau malah bisa menggait koalisi besar ini masuk ke gerbongnya PDIP. Jadi PDIP ini punya suara mayoritas di DPR, tentu punya bargaining position. Apakah mau misalkan PDIP itu menjadi wakil presiden? Kadernya menjadi calon wakil presiden. Apakah mungkin mau? Karena dia PDIP itu punya suara terbesar di parlemen. Otomatis PDIP ingin dong kadernya itu menjadi calon presiden. Bagaimana dengan Prabowo Subianto? Apakah juga Prabowo mau misalkan untuk menjadi calon wakil presiden, misalkan dengan Puan atau dengan Ganjar Pranowo? Apakah mau? Karena kalau kita lihat Pak Prabowo lebih senior dan punya pengalaman banyak, sudah 3 kali pilpres. Beliaunya itu sudah mengikuti ajang bertaraf nasional tersebut, yaitu ajang pemilihan presiden. Pernah menjadi calon wakilnya Megawati, pernah menjadi calon presiden yang wakilnya Hatta Rajasa, pernah menjadi calon presiden yang wakilnya Sandiaga Uno. Apakah kali ini Pak Prabowo juga akan maju sebagai calon presiden? Lalu siapa yang akan menjadi calon wakil presidennya? Apakah Muhaimin atau Airlangga Hartarto atau siapa? Sampai hari ini belum diketahui. Jadi masih panjang teman pembicaraan di koalisi besar ini. Tetapi berbeda dengan Pak Anies Baswedan yang sudah clear, semuanya sudah sepakat mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden. Hanya saja calon wakil presidennya belum ditemukan, belum ditentukan siapa cawapresnya. Namun dari ketiga partai politik pengusung Pak Anies ini sudah sepakat calon wakil presiden diserahkan kepada Anies Baswedan. Dan saya pikir ini fair. Karena apa? Yang akan menjalani itu kan Pak Anies Baswedan, bukan yang lain. Mestinya Pak Anies punya kewenangan untuk memilih itu, dan Partai Nasdem sudah memberikan rekomendasi, sudah menyerahkan untuk calon wakil presiden diserahkan kepada Anies Baswedan.
Nah, itu teman-teman, koalisi yang dibangun sekarang, koalisi besar yang dimotori oleh Prabowo Subianto, dan calon presidennya juga belum diketahui apakah Prabowo atau bukan. Sementara di luar sana ada Pak Anies Baswedan dengan koalisi perubahannya yang siap melaju di 2024. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah nanti memang benar-benar akan ada 3 gerbong pengusung calon presiden? Gerbong yaitu koalisi perubahan, gerbong koalisi besar, dan gerbong PDIP. Nah, ini menarik teman, kalau ada 3 pasangan calon presiden di 2024. Nah, sekarang kita tinggal tunggu saja teman, keputusan yang akan diambil oleh koalisi besar, siapa calon presiden dan siapa calon wakil presiden, serta siapa jago dari PDIP yang akan diusung di 2024. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.